Pada pembelajaran hari ini, kita telah mendalami materi agenda 1 Latsar CPNS yang berfokus pada wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan pemateri Bapak R. Agung Triadi. Tujuan utama pembelajaran ini adalah membekali kita dengan pemahaman mendalam mengenai kedua konsep ini, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menunjukkan sikap dan perilaku bela negara yang mencerminkan kesiapsiagaan jasmani dan mental dalam menghadapi isu-isu nasional dan global. Jadi di awal materi dimulai dari kita berdiskusi mengenai mirisnya realitas yang terjadi di Indonesia dengan kasus ada anak SMA yang tidak bisa melakukan perhitungan sederhana, dan juga ada kasus Raja Empat yang menjadi aset kita terancam jadi penambangan nikel. Di sini kita belajar mengenai bagaimana pentingnya rasa kebangsaan agar kita tetap aware dengan apa yang terjadi di negara kita. Kita juga belajar bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan bentuk pemahaman tentang jati diri bangsa dan juga sejarah bangsa kita. Jadi kita belajar dari awal era kerajaan tradisional, kemudian masuknya VOC dan Belanda yang mengubah tatanan nilai di Indonesia, hingga lahirnya politik etis yang secara tidak langsung justru melahirkan kaum-kaum intelektual dan motor pergerakan kemerdekaan Indonesia. Menariknya, para pemimpin bangsa Indonesia yang terdahulu merupakan para kutu buku yang terdidik, kemudian berjati diri dan berkarakter kebinekaan yang mampu membawa Indonesia ke dalam kemerdekaan. Selanjutnya kita juga memahami bahwa bela negara merupakan suatu kondisi di mana siap siaga yang dimiliki untuk setiap individu, baik secara fisik, mental maupun sosial dalam menghadapi berbagai situasi. Untuk itu, memahami berbagai sejarah dan juga pemahaman terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat penting untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu mengapa wawasan kebangsaan dan bela negara ini sangat penting untuk kita pahami? Pemahaman ini tentunya sangat krusial karena bangsa kita dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan tatanan geopolitik global hingga kemiskinan dan kesenjangan pendidikan. Pada kesempatan ini kita diberi contoh-contoh negara yang bubar akibat perpecahan internal seperti Uni Soviet dan Yugoslavia. Tidak hanya itu, kita juga diberi gambaran realitas konflik di Papua yang menimbulkan dilema antara nilai-nilai Pancasila, yaitu persatuan Indonesia atau kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa masih ada dilema akan persatuan bangsa di tengah beragamnya wilayah di Indonesia. Memahami wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ini tentunya akan membentengi kita dari 4 resiko konsensus dasar, antara lain disorientasi atau ketidakjelasan arah berbangsa bernegara, disobedience yaitu perlawanan publik, hingga versus kekerasan aparat meluas, kemudian ada distrust, tingkat kepercayaan publik meninggi, dan juga disintegrasi, pecah belah dan bubar. Jadi sebagai ASN kita tidak dituntut untuk mengingat apa definisi dari wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, bela negara, dan istilah lainnya. Namun kita dituntut untuk perlu memahami makna dari istilah-istilah dimaksud agar mampu menerapkannya dalam kehidupan dan pekerjaan kita sehari-hari, dan juga cara kita berkehidupan di lingkungan. Dengan pemahaman yang baik dan benar, kita dapat menjadi teladan bagi masyarakat yang tentunya akan menjaga persatuan serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Semoga pemahaman ini memotivasi kita semua untuk senantiasa menunjukkan sikap berwawasan bernegara dan juga perilaku bela negara dalam setiap aspek kehidupan kita. Terima kasih.